Dalam program Rosi Saudara, Ketua MKMK Jimli Asidiki menjawab terkait proses putusan MKMK yang menyatakan ada pelanggaran berat dari mantan Ketua MK Anwar Usman yang tidak lain adalah Paman Gibran. Jimli menyatakan harus dibedakan konflik kepentingan untuk institusi negara dan kepentingan pribadi. Mana menjawabnya, Prof? Ya itu selalu dibicarakan, banyak yang salah paham. Harus dibedakan kepentingan institusi bernegara dengan kepentingan pribadi. Yang kita bicarakan konflik kepentingan itu adalah pribadi, bukan institusi. Misalnya kami membatalkan pasal 50 Undang-Undang MK, undang-undang sendiri. Ya. Yang membatasi undang-undang yang boleh diuji oleh MK, undang-undang sesudah tahun 99. Ya. Nah, itu kita batalkan. Oke. Lalu orang mengatakan, waduh ini MK membuat meningkatkan kekuasaan untuk diri sendiri. Iya, institusi, tapi bukan pribadi. Jadi tidak merasa. Padahal di ruang publik itu sudah setahun lebih, itu fotonya Gibran diusung oleh PSI menjadi capres. Itu sudah di mana-mana, mulai dari wali kota, itu kan. Nah, jadi isu Gibran menjadi calon wapres sudah lama. Dan mestinya hakim tidak boleh. Karena itu ponakannya sendiri. Ya, iya, dia kan harus merasa, waduh kalau gitu. Nah lain kalau keputusan MK itu mengatakan ini dikabulkan di bawah 40 tahun, tapi berlaku 2029, nah itu lain. Itu akan sujud syukur semua generasi muda itu, ya kan? Nah, atau misalnya dia ikut memutus tapi hanya gubernur, berarti betul-betul tidak terkait dengan Gibran. Tapi ini kan terkait dengan Gibran karena bukan hanya gubernur seperti yang concurrent opinion, tapi juga kepala daerah, wali kota dan bupati. Jadi melihat bahwa tidak ada benturan kepentingan karena bukan yang memutuskan itu yang mengambil manfaat, meskipun yang mengambil manfaat itu adalah ponakan sendiri, itu tetap dianggap benturan kepentingan. Ya kalau menurut MKMK begitu. Dan walaupun pembelaannya sudah disampaikan. Mestinya saya tidak usah komentar lagi, sudah putusan final, mengikat dan sudah dilaksanakan. Jimli Asidiki juga membeberkan alasan tidak menjatuhkan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat untuk Anwar Usman. Meskipun Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Jimli beralasan putusan MKMK harus final dan mengikat serta berlaku segera. Sehingga pemecatan sebagai hakim MK dinilai tidak efektif dan berpotensi berubah apabila diajukan ke majelis banding. Kalau menurut dissentingnya Pak Bintan Saragih, itu diberhentikan tidak hormat dari anggota. Oke, dan seharusnya karena memang ketentuan PMK itu bagi Pak Jimli sendiri harusnya memang ketua MK yang terbukti melakukan pelanggaran berat secara etik, mempengaruhi hakim yang lain, cacat moral. Apakah memang seharusnya ketua MK ini tidak saja dipecat jadi ketua MK, tapi juga diberhentikan sebagai hakim konstitusi? Ya bisa begitu. Harusnya begitu. Tapi kan kita bermusyawarah nih bertiga. Kesimpulannya, waduh kalau ini diberhentikan tidak hormat dari anggota, maka di peraturan PMK itu ada ketentuan mengenai banding. Jadi ketua MK, putusan MKMK tidak final, gitu loh. Nah, sedangkan yang kita masalahkan ini atau yang diberhentikan ini sedang menduduki jabatan ketua, dia yang akan membentuk majelis banding, sehingga bisa saja putusan MKMK diubah oleh majelis banding. Jadi tidak menimbulkan kepastian. Nah, pertimbangannya kalau sampai di situ dulu, Prof. Jimli. Artinya memang tidak ada instrumen yang memadai untuk memastikan dia dipecat, tetapi kemudian tidak ada hak untuk banding, gitu kan? Ya, eksplisit dalam peraturan Mahkamah Konstitusi, dia harus diberi hak untuk membela diri dalam kalau majelis. Dipecat. Kalau dipecat tidak hormat dari anggota. Nah, jadi jalan tengahnya ya tidak efektif kalau begitu. Ya putusan MKMK harus berlaku mengikat dan final. Jadi untuk Prof. Jimli dan satu hakim etik lainnya ingin mengatakan bahwa yang penting dipecat dulu sebagai ketua MK. Ya, bahwa kemudian dia mengundurkan diri, itu bukan urusan kita. Itu kan soal rasa malu misalnya. Kan bisa saja dengan
dorongan dari berbagai pihak dia mengundurkan diri. Ya. Tapi bukan MK yang memutus, kesadaran sendiri.